Iya Mbak, ini mau tanya. Tentang apa sayang? Kan gini Mbak, aku kan sebenarnya kontrak aku belum habis karena kakek aku kan kemarin itu meninggal. Oke Mbak, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke Tahu, saya iya tahu, secara langsung iya dan tidak tahu, langsung masuk YouTube sama di tahu, Facebook. Oke. iya. Gimana? Terus habis itu Mbak, habis kakek aku meninggal kan aku kalau yang tanda tangan kakek aku kan otomatis aku kan harus keluar 2 minggu setelahnya kan. Bukan, kamu harus keluar hari itu juga, bukan 2 minggu setelahnya. Oh, tapi kok kata agentku kok gitu ya Mbak? Maksudnya dikasih waktu 2 minggu baru keluar dari sini gitu Mbak, katanya Mbak Yun. Oh, oke, teruskan saja, nggak apa-apa, teruskan saja terus. Terus, nah habis itu, lah masalahnya kan sebelumnya aku tuh paket Mbak. Nah, paspornya itu kebawa ke paket baru 12 hari Mbak. Terus Aduh. gimana ini Mbak? Aduh, ya nggak apa-apa loh, buat lagi di KCRI. Bisa Mbak? Bisa, ya kamu ngomong aja apa adanya. Iya, langsung datang ke KJRI gitu ya Mbak. Terus Betul. bawa apa ya Mbak persyaratannya Mbak? Ya bawa kontrak kerja semua yang kamu punya, terus kamu ngomong sama agenmu, kamu sudah dapat majikan baru. Belum, ini orangnya tuh masih mau nyariin. Terus katanya gini, lah kalau kamu paspor kamu sama kontrak kerja kamu nggak ada gimana? Ya udah kamu pulang Indo, kata dia gitu Mbak. Siapa yang bilang gitu? Agenku. Masa agent nggak ada solusinya sih? Terus kamu mikir sendiri, aku digituin Mbak barusan. Kan aku tadi kan habis beresin barang kan Mbak, maksudnya ya udah ini sisanya aku paketin lagi kalau dapat majikan lagi biar nggak banyak barang gitu loh Mbak. Oke, Terus, kamu hari kapan majikanmu meninggal sayang? kemarin malam. Kemarin malam itu tanggal berapa Cinta? Tanggal 17? Iya, tanggal 18 hari Minggu tuh loh. 18. Iya. Hari Minggu tanggal 19 sayang. Iya kemarin pokoknya ini 20 ya. Okay. Iya, tanggal 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi, jika kamu tidak mendapatkan majikan sampai tanggal 4 Maret, maka kamu harus keluar dari Hong Kong. Gitu ya, Mbak. Betul. Terus gini Mbak, kalau besok aku ke kantornya Mbak Yuni bisa nggak? Aku di kantor. Aku bisa bantu kamu, nggak apa-apa. Aku nggak punya kantor, kamu bisa datang ke rumahku sayang. Oh, yang di itu ya, yang di Exit A itu bukan? Ya bukan no, saya sudah nggak punya kantor. Yang video baru itu kan rumah itu kan? Betul, rute rumah singgah. Iya, itu aku kan lihat terus, tapi kan gini Mbak, jadi besok enaknya saya ke KJRI dulu apa ke Mbak Yuni dulu? Sebaiknya ke KJRI dulu, kalau sama KJRI nggak ditanggapin, ntar kamu cari saya loh. Ya udah besok nanti kalau nggak ditanggepin aku nelpon Mbak Yuni ya. Betul. Biasanya jam berapa Mbak ke KJRI? Dia ke KJRI sebaiknya kamu pagi no, lebih baik pagi. Kamu ceritakan apa yang terjadi di sana. Iya. Paspor saya kepaket Pak, ini gimana? Saya sudah majikan saya meninggal pas saya kepaket. Jadi saya harus bagaimana? Tanyakan sama KJRI. Nah, setelah itu kalau KJRI tanggapannya seperti apa? Kamu ngomong langsung sama saya. Ntar bagaimananya saya akan bantu. Kalaupun ada majikan yang mau sama kamu, saya juga kalau bisa saya bantu. Kamu mau cari majikan yang seperti apa sih? Iya, maksudnya gini, aku sekalian tanya sekalian cariin majikan. Oh, kamu maunya majikan yang seperti apa? Jaga apa sayang? Aku dari dulu tuh jaga ini orang tua, aku nggak bisa jaga anak Mbak Yun. Jadi bisa nggak cari ini yang orang tua? Ada jaga kakek nenek, mau nggak? Nggak apa-apa, pokoknya orang tua aku nggak mau anak, aku nggak bisa Mbak. Oke, Hoa, sebentar ya. 哥哥啊，一個姐姐咧有想要揾僱主喎，你試下同佢傾下偈先。收埋個電話號碼，跟住叫佢應該係你要做乜嘢啊？你同姐姐講。姐姐，你幫曬哥哥。梗係你打電話，出去。喂，姐姐。Oke. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan agent, saya tidak ingin keliru dan saya tidak ingin terjadi fitnah karena ini adalah kamar saya. Yo, ini kamar saya. Jadi ngapain aja saya ini ya ini? Lagi resik-resik. Jadi saya bukan pegawai agent. Pekerjaan di rumah saya kan bisa bantu karena saya kenal beberapa agent yang butuh cece.
Jadi saya akan ikut prosesnya untuk melihat bagaimana dan seperti apanya. Banyak orang yang kemarin sempat bilang bahwa saya itu agent, terus mari ngono mau grebek saya yo. Saya digrebek apa ngene kasur yang digoleki. Dan saya bukan pemilik boarding house karena saya tidak menyewakan rumah. Jadi kalau kalian tidak ada tempat tinggal, bukan berarti saya itu punya boarding house. Itu karena saya menyediakan tempat buat seseorang yang membutuhkan. Contohnya apa? Oke, saya kasih tahu. Ini rumah saya. Mati. Let's save kau tin wah rumah. Oke, ini kamar saya. Terang. Tak buka lampu dulu ya. Oke, ini suasana rumah saya. Kamar mandinya. Terus ini dapur rekaman saya, dapur rekamannya Pak Tony. Terus, oke. Ini kamarnya Koko Thomas. Ngapain nggak? Busy ya, nggak tahu dia mau ngapain, nggak tahu. Jadi kamar 2, terus kenapa? Karena ada ruang sisa. Jadi saya kasih tahu ya, ada kamar sisa di sini. Kenapa? Tapi saya tidak menerima banyak orang. Yo, Mbak, sama beliau dikit, junggelo dikit, kan kakek tau di kamera. Jadi ini ada kamar sisa. Bukan kamar sisa loh, kamar sisa gitu ya misalnya orang ngerti. Nah ini kamar mandinya 2 ya. Terus ini mesin cuci. Nah, enek wong sih tok nek kene sing ndelik wong junggel ya, takon junggel dikit ya. Jadi saya menyediakan tempat ini bagi yang membutuhkan. Jadi apakah saya itu menerima anak boarding house? Tidak. Wes Mbak Jo Susi lagi junggel Mbak, gue gak sampaikan. Dan ini adalah makanan sumbangan dari kalian. Waduh, aku jadi untuk sumbangan nih sama ini kayak Mbak. Oke. Ini nek kopi nek gelasnya wis ana ya. Kopi ini nanti iki. Iki kopi iki. Jadi buat teman-teman kopi sak koper jarene. Iki terima kasih berhasil J1. Iki. Wah iya. Ini sumbangan ya. Ini saya tidak tahu siapa yang memberikan, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Jadi ini adalah suasana rumah saya. Jadi ini buat yang memerlukan saja. Jadi kita ada 2 ya. Yang atas ini buat kalian, yang bawah ini buat kita. Saya sama keluarga saya sendiri. Jadi saya sama anak saya itu tidak bekerja, selalu ada di rumah. Karena itu buat teman-teman jangan salah paham ya, saya bukan agent. Jadi ini sangat bagus sekali ya, bunga saya. Oke. Tidaklah banyak barang di rumah saya. Oke. Makan kerupuk. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya sangat berterima kasih sekali. Walaupun saya bukan agent, Anda masih percaya sama saya. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal bagi saya. Kepercayaan itu sangat mahal, karena itu saya semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan dari kalian. Karena tanpa kalian saya itu bukan siapa-siapa. Banyak yang bilang tanpa kalian saya pasti bisa. Banyak agent dengan sombongnya mengatakan bahwa tanpa pembantu pun bisa. Tapi bagi saya tidak bisa. Tanpa kalian saya tidak bisa bergerak kemanapun, karena saya dapatkan rezeki dan nafkah walaupun sesuap nasi itu dari kalian. Apalagi saya cuman fokusnya sekarang di YouTube ya. Jadi saya cuman main YouTube, apa yang bisa saya andalkan. Jadi apakah saya mengemis? Tidak juga ya. Saya tidak juga mengemis karena saya melakukan pekerjaan sebagai YouTuber. Aku gak ngerti YouTuber apa bukan, ini adalah saya bermain di YouTube dan saya enjoy karena suami saya juga melarang saya untuk bekerja, ya saya nikmatin. Sebenarnya sudah dari lama suami saya juga mendukung untuk membuka kantor, tapi karena setelah COVID ini kita punya rencana banyak liburan dan anak saya juga akan pulang Indonesia, maka kami memutuskan untuk tidak
mendirikan perusahaan apapun ya. Jadi sebenarnya menikmati dan enjoy aja. Dan juga satu hal, mbaknya ini tadi kan kita membahas tentang mbaknya yang kehilangan paspor. Bukan kehilangan paspor, paspornya kekirim ke Indonesia. Ini adalah sesuatu yang nyata. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan sekali. Kenapa sih kalau paspor TKW digadaikan itu lebih mahal daripada paspor saya yang residen? Bahkan tidak ada orang yang mau menerima paspor saya digadaikan. Miss Yuni pernah nyoba? Pernah. Salah satu teman saya itu sempat butuh uang dan dia dikenalin ke rentenir, ternyata karena dia adalah pemegang permanen, nggak laku. Paspornya nggak laku. Kenapa? Karena mereka bilang kalau orang permanen kan buat paspornya gampang. Jadi tidak susah karena mereka sudah punya perlengkapan sendiri kan, tidak mungkin dimaki-maki juga kalau bilang paspornya hilang atau apapun. Tapi ini adalah kendala buat para TKW. Koreksi saya kalau saya salah ya, karena saya cuma mendengarkan informasi yang dari luar saja. Koreksi saya kalau saya salah. Jadi saya minta maaf buat KJRI kalau mungkin kata-kata saya ini kurang enak atau buat mbak-mbaknya yang rentenir ini kurang enak, saya minta maaf. Gini loh, masuk nggak di logika kalian? Kalau paspor buatnya murah, kalau paspor buatnya gampang, kalau paspor hilang buatnya gampang, rentenir pegadaian paspor itu nggak laku. Benar tidak? Ada yang setuju nggak dengan saya? Ada yang setuju nggak dengan saya? Maksud saya adalah sama kayak KTP Hong Kong. Karena saya sendiri itu sering kehilangan KTP ya mbak ya. KTP Hong Kong itu mau hilang kayak 1 bulan sekali hilang. Karena saya pernah 3 bulan sekali hilang KTP saya. Saya itu pernah sampai KTP sama ATM itu hilang, sampai pihak bank nanyain, wah kamu hou cholo ya, kamu itu siusam ya. Jadi saya itu dikatakan seperti itu sama pihak bank dan pembuatan KTP. Tapi ya tidak dipersulit. Waktu buat KTP ya udah, KTP mau bayar ya buat aja. Kalau kamu mau setiap bulan buat KTP pun nggak apa-apa, mereka ngasih. Karena itu KTP kalau digadein kan nggak laku, karena data-data kita sama dan pembuatannya lebih mudah. Tapi kalau paspor, ini koreksi saya kalau saya salah. Setahu saya ada beberapa mbaknya ini yang paspornya hilang, benar-benar hilang atau digadaikan ya. Ini yang sering saya dengar dari curhatan itu adalah dimarahin dulu sama KJRI, terus diancam. Koreksi saya kalau saya salah, diancam suruh pulang aja loh. Otomatis kan kalian takut, menggigil dan bingung. Waduh, aku lek mulai piye iki? Utangku rong lunas iki. Otomatis kan kalian ketakutan. Dan ada kalanya ada yang cerita stafnya KJRI juga menghina-hina mbak, kamu itu apa-apa gitu. Saya kurang jelas ya, karena ini bukan dari sumbernya, bukan dari A1. Saya suatu saat akan tanyakan itu. Artinya adalah karena pembuatan paspor sulit, maka para rentenir itu memanfaatkannya dengan mengambil paspor sebagai jaminan. Bener nggak? Dan sangat laku sekali ya paspor ya. Dari harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Oh, 8.000. 12.000. Sampai ada yang laku 12.000 ya kalau tidak salah di curhatan itu. Jadi sangat dahsyat sekali ya. Paspor digadaikan seperti itu. Saya masih nggak ngeh ya, dalam pikiran saya tuh saya nggak ngeh. Paspor kok laku berat gitu. Tapi kalau seandainya paspor itu buatnya gampang, paspor hilang buat lagi, paspor hilang buat lagi. Yang penting kamu mau bayar ya buat. Mungkin tidak ada orang yang mau mengambil paspor digadekno. Bener nggak? Setuju nggak? Seandainya buat paspor gampang itu, maka tidak ada yang menggadaikan paspor. Dan ini saya bukan tidak pernah dengar. Saya sempat dengar juga Filipina ada yang gadein, tapi nggak seramai Indonesia. Atau memang karena saya bukan orang Filipina ya. Tapi saya sempat menanyakan dari beberapa orang Filipina, mereka bilang enggak lah, paspor kan punya kita, nggak mungkin dong digadein kemana lagi. Jadi saya kurang tahu aksesnya itu untuk anak Filipina tuh untuk
gadein paspor itu lebih sulit, apa lebih nggak laku atau seperti apa? Tapi Indonesia tuh paspor gaden itu jos gandos loh, laku berat paspor laku berat. Hanya ada di Hong Kong paspor berlaku 20 juta, bukan 20 juta Miss, iya 20 jutaan loh. Kalau sampai 12.000, 20 juta lah paspor harganya, sampai 10 juta. Kan ya aneh tuh. Atau karena memang prosesnya sulit itu, jadi dari pihak rentenir itu salah gunakan urusan negara ya. Tapi kalau saya sendiri sih merasa kalau paspornya dipermudah, saya rasa ya nggak ada itu rentenir pegadaian paspor itu, saya rasa tidak laku, pasti tidak laku. Anggap aja kalau paspor hilang, buat lagi bayar 700. Paspor hilang pertama bayar 700, kedua hilang bayar 1.000, atau ketiga hilang bayar 2.000. Jadi dengan syarat-syarat yang dipermudah ya. Maksud saya ojo dimaki-maki, ojo dilolokno ya. Koreksi saya kalau saya salah. Ini yang saya dapatkan informasi bahwa staf yang menginterogasi itu menyerang mental, ngantem mental, ngajar mental. Karena ada salah satu anak yang paspornya hilang, ditemenin oleh salah satu temennya. Siapa itu? Ngapain kamu ikut ke sini? Bener nggak Kak Jerry? Saya kurang tahu ya, karena saya tidak tahu. Yang saya ngerti Kak Jerry itu the best buat saya. Saya ngerti Kak Jerry itu adalah tempat di mana perlindungan yang sangat hebat sekali menurut pendapat saya. Saya tidak tahu menurut pendapat Anda ya. Ini adalah pendapat saya. Saya berpendapat bahwa KJRI itu top jos gandos. Mereka itu memperhatikannya dengan cepat tanggap. Itu yang saya alami. Kasusnya Mbak Kotimah belum sampai 1 bulan piar. Dan sekarang saya lagi mengajukan kasusnya Mbak Yeni. Saya tidak tahu KJRI akan menjalaninya dengan cepat atau tidak. Dan karena suaminya mencari, saya harap KJRI juga menanggapinya lebih cepat lagi. Jadi saya selalu bilang bahwa KJRI adalah terhebat dan cepat tanggap. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya tunggu komen-komen kalian. Menurut kalian KJRI cepat tanggap nggak? Bagaimana dengan pengolahan paspor? Siapa yang pernah dimaki-maki saat buat paspor? Silahkan tinggal komennya. Dan siapa yang merasa KJRI itu is the best? Saya butuh komen kalian, jadi saya bisa tahu bahwa pendapat saya mungkin tidak sama dengan pendapat kalian. Tapi saya tetap berpendapat bahwa ini adalah KJRI saya. Pastinya dia melakukan perlindungan yang sangat hebat buat kami yang ada di Hong Kong ini. Jadi saya tetap percaya dengan satu hal, bahwa KJRI is the best. KJRI adalah terbaik buat saya, dan saya harap komen-komen kalian itu bisa membuka banyak orang bahwa KJRI benar-benar the best. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya komen dan punya pengalaman yang ngeri tentang KJRI, pengalaman yang menyenangkan tentang KJRI, pengalaman yang bagus tentang KJRI, bisa tinggalkan komen. Jadi saya bisa review lah kasarane, yo negara kita rek. Soalnya aku sering lihat di Facebooknya KJRI oke sing komen, lek libur cepat tanggap, lek liane nggak cepat tanggap. Tapi kan saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu itu semua. Saya cuma baca komen dan nggak ada yang bilang bahwa KJRI itu nggak bagus, nggak ada. Semuanya bilang bahwa KJRI is the best. Ini menurut persepsi saya. Jadi teman-teman di luar sana, saya tunggu komen kalian yang sudah pengalaman dengan pembuatan paspor. Bagaimana mengisi formulirnya? Apakah ada calo di bawah? Apakah harus bayar di calo juga? Apakah pelayanan di KJRI pembuatan paspor itu harus dibentak-bentak dulu, harus dimaki-maki dulu, atau dipersilahkan dengan manis, dengan kesan keramah tamahan kita sebagai warga negara Indonesia? Dan bagaimana dengan antriannya, bagaimana dengan pembayarannya? Saya tunggu komen kalian, karena saya rasa pihak KJRI kalau dibandingkan dengan dulu ya, kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sekarang KJRI itu menurut pendapat saya is the best. Jadi itu aja pendapat saya tentang paspor yang digadaikan itu, karena
pembuatan paspor sangat sulit, maka penggadaian paspor itu sangat mahal. Jadi saat paspor kita laku mahal itu karena sulitnya mendapatkan paspor baru. Itu koreksi saya kalau saya salah. Saya minta pendapat kalian, dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.